433. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdan Aulia dengan NPM 2250 423. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai biomekanika kontraksi otot. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang biomekanik kontraksi otot, kita alangkah baiknya mengetahui apa itu biomekanik. Biomekanik ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisis tentang gerak manusia dan penyebabnya. Ada juga definisi biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya internal dan eksternal di tubuh manusia dan efek yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Secara spesifiknya, ilmu mengenai pergerakan dan menjelaskan gaya yang menyebabkan gerakan manusia. Baik, mengenai materi yang tadi kami sampaikan, ini ada sedikit satu cuplikan video mengenai materi pembelajaran biomekanik kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ikatan ATP dihidrolisis menjadi ADP dan inorganik fosfat. Hal tersebut membuat kepala miosin tegak dan dapat berlekatan dengan binding site aktin membentuk cross braid. Aksi tersebut disebut power stroke. Memicu filamen miosin bisa mendorong filamen aktin ke garis M sehingga membuat sarkomer pendek. ADP dan inorganik fosfat terlepas selama power stroke. Miosin masih tetap berlekatan dengan aktin hingga terdapat molekul ATP baru. Miosin yang bebas akan menuju siklus lainnya untuk melakukan kontraksi kembali atau tetap tidak berlekatan untuk memungkinkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen tipis aktin akan berasosiasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomiosin. Ketika otot berelaksasi, tropomiosin akan memblok terjadinya crossbreed pada binding site aktin. Ketika level ion kalsium tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium berikatan dengan troponin dan mengubah posisi tropomiosin sehingga miosin binding site pada aktin akan tampak. Kemudian miosin akan berikatan pada binding site aktin dan membentuk crossbreed. Ion kalsium disimpan pada retikulum sarkoplasma dan dilepaskan ketika merespon sinyal dari sistem saraf untuk berkontraksi. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor, di mana membran serat otot mengalami depolarisasi. Electrical impulse berjalan turun menuju tubulus T dan membuka penyimpanan kalsium. Ion kalsium mengalir ke miofibril, di mana mereka akan memicu kontraksi otot. Aktin dan miosin saling berhimpitan dan sarkomer memendek, sehingga garis Z akan tampak dekat dengan garis M. Ketika sarkomer pada miofibril berkontraksi, serat otot akan mendek. Ketika serat otot berkontraksi secara serentak, sebuah otot dapat memproduksi gaya yang cukup untuk menggerakkan anggota badan. Dalam cuplikan video yang kami berikan tadi ialah contoh dari segi umum biomekanik kontraksi otot. Adapun contoh sehari-hari yang sering kita lakukan ialah mengangkat beban yang kurang dari kemampuan, olahraga tanpa pemanasan, dan yang terakhir itu ada kurangnya pemahaman tentang biomekanik kontraksi otot yang menyebabkan cedera dalam suatu pergerakan yang kita lakukan. Nah, tujuan mempelajari ilmu biomekanik antara lain yang pertama, untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya. Yang kedua, untuk mensimulasikan kondisi berbahaya. Yang ketiga, untuk memperkirakan resiko yang muncul dari sebuah pekerjaan tersebut. Baik, untuk materi yang kami sampaikan tadi ada sedikit manfaatnya tentang kita memahami biomekanik kontraksi otot. Yang pertama ada mengatasi adanya cedera, dan yang kedua lebih paham dengan gerakan sesuai kemampuan diri kita sendiri. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai biomekanik kontraksi otot. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam segi pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.